Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama Bapak Ibu menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan renungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu, terima kasih atas pimpinan-Mu, terima kasih atas kesehatan yang telah Kau berikan bagi kami hingga hari ini Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Sebab telinga
Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan renungan firman-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk selalu mengikuti, mengiring Engkau Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Jemaat Kasih Anugerah, selamat pagi. Salam. Firman Tuhan pagi ini diambil dari Yakobus 5 ayat 16b yang berbunyi, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa adalah sumber kekuatan untuk memenangkan segala perjuangan. Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Saudara, dengan pembacaan ayat di atas, maka tema firman Tuhan pagi ini tentang kuasa doa. Kehidupan kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Yesus berkata, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Saudara, kehidupan yang merasa dirinya terlalu kuat tidak merasa perlu berdoa, sebab hanya kehidupan yang menyadari ketidakberdayaannya yang tekun berdoa. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Doa mengefisienkan waktu kita. Martin Luther pernah berkata, saya mempunyai begitu banyak pekerjaan yang tak mungkin saya kerjakan kecuali jika saya berdoa 3 jam. Martin Luther, tokoh reformasi. Doa membuat waktu kita lebih efisien, bukan disangka lebih boros seperti disangka orang. Doa menghemat waktu karena akan mengondisikan segala aktivitas harian. Dan doa menghemat waktu karena ia mengondisikan mitra bisnis kita. Doa menghemat waktu karena ia memberikan hikmat dalam keputusan cepat dan tepat. Mari kita baca Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Bukankah sering kita memboroskan waktu karena kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan dan bagaimana melakukannya? Doa menyelesaikan setengah dari pekerjaan, demikian kesaksian Martin Luther. Yang menjadi poin dalam nas kita ada dalam Matius 21 ayat 18 sampai 22. Di mana dalam kisah tentang Yesus mengutuk pohon ara ini, Yesus mau meyakinkan murid-muridnya dan kita juga betapa ajaibnya kekuatan doa yang disertai iman percaya itu. Ketika murid-murid itu tercengang menyaksikan peristiwa keringnya pohon ara itu seketika, Yesus berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Matius 2 ayat 21 dan 22. Kata-kata Yesus ini yang perlu kita gumuli dan
meditasikan dengan sungguh-sungguh, karena di dalamnya tersimpan sasaran dari doa itu. Jadi bukan soal pohon ara yang tidak berbuah yang menjadi soal, karena Yesus tahu benar sebelumnya bahwa pohon ara tidak berbuah. Setelah kita gumuli dan renungkan kata-kata Yesus tadi, maka tibalah kepada intisari, yaitu bahwa berkat doa dan iman apa saja yang kita minta akan kita terima. Saudara, dengan doa dan iman tidak ada persoalan yang tidak dapat diatasi. Dengan doa dan iman tidak ada program yang tidak dapat diwujudkan. Dan karena itu dengan doa dan iman tidak ada kegagalan dan kamu putus asa. Sebaliknya, orang yang merasa gagal dalam tugas dan pelayanannya adalah orang-orang yang miskin dalam doa dan iman. Kehidupan yang merasa putus asa dalam panggilannya adalah pertanda kehidupan itu kurang berdoa dan kurang beriman. Namun kita jangan salah tangkap ketika Yesus berkata bahwa jika kita percaya, maka kita dapat memindahkan gunung. Tentu maksud Yesus bukanlah semata-mata dengan mengatakan kepada gunung itu, "Hai gunung, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut." Saudara, maksudnya gunung di sini adalah kiasan. Tuhan tidak bermaksud gunung yang sebenarnya yang bisa dipindahkan dengan doa. Karena doa bukanlah perintah semata, doa bukan pasif. Yang Yesus maksudkan ialah bahwa dengan doa kita diberikan Tuhan kekuatan dan kesanggupan untuk berbuat. Apabila kita berdoa kepada Tuhan, maka mengalirlah kekuatan surgawi yang menyanggupkan kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita. Betapa beratnya tugas dan tanggung jawab itu. Ingatlah bahwa seseorang yang berdoa lalu duduk dan menunggu dengan pasif tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi kita berdoa lalu bangkit dan bekerja, maka kita pasti merasakan kekuatan dan semangat baru mengalir ke dalam hidup kita. Sehingga yang tadinya kita anggap tidak mungkin kita laksanakan, sekarang menjadi mungkin kita kerjakan. Tadinya kita menghadapi jalan buntu, sekarang telah menemukan jalan keluarnya. Itulah kuasa doa. Kehidupan kita seringkali diperhadapkan banyak gunung yang harus dipindahkan dan badai yang harus diseberangi. Namun kita yakin dan percaya akan kebenaran firman Tuhan ini. Kita yakin dalam doa dan iman tidak ada badai yang tidak dapat diseberangi. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara berdoa yang benar? Kapan kita harus berdoa? Dan apa yang kami ulangi? Dan apa dampak positif dari doa kita? Yang pertama, kita diajarkan untuk berdoa secara konkret. Paulus berkata, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Doa bukan formula yang harus diulang-ulang. Berdoa adalah seperti seorang anak datang minta kepada bapaknya. Berdoa ialah mencurahkan isi hati segala persoalan, kekhawatiran, dan kesalahan-kesalahan kita masa lalu. Doa harus spesifik. Kalau kita menghadapi kesulitan, uang nyatakan kepada Allah dan Dia akan menunjukkan cara mengatasinya. Kalau kita menghadapi ketakutan, berdoalah mengenai ketakutanmu, maka Allah akan menolong kita untuk memenangkannya. Kedua, kita diajarkan agar berdoa dengan tekun. Yesus berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Dalam Matius 7 ayat 7. Yesus mengumpamakan seorang janda yang mencari keadilan kepada hakim yang lalim
yang karena didatangin terus-menerus dan merasa terganggu, akhirnya permintaannya dikabulkan. Lukas 18 ayat 4 yang kelima, perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Yakub berdoa kepada Allah dengan bergumul sepanjang malam sampai dia mendapat apa yang dia mohonkan. Yang ketiga, kita diajar agar berdoa dalam iman. Doa yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, sebagaimana Yakub 5 ayat 16. Sebab saudara, tanpa iman doa kita sia-sia. Kita berdoa tekun karena yakin bahwa Allah adalah Allah yang maha kuasa yang dapat melakukan apa saja yang sudah Dia janjikan. Roma 4 ayat 21. Karena itu, berdoa harus disertai dengan pembacaan dan perenungan firman Allah. Janji-janji Allah ada pada firman Allah. Allah berbicara kepada kita dan menjawab doa kita melalui firman-Nya. Saudara, sedangkan yang keempat, kita diajar berdoa secara pribadi. Yesus mengatakan, kalau kamu berdoa, kuncilah pintu kamarmu. Matius 6 ayat 6. Bukan berarti doa bersama tidak penting baik di gereja, rumah, dan persekutuan. Tetapi doa pribadi juga sangat penting. Kapan kita berdoa? Martin Luther berkata bahwa doa adalah napas orang Kristen. Itu sama dengan nasihat Paulus, tetaplah berdoa. Sebagaimana 1 Tesalonika 5 ayat 17. Bukan kita berdoa, bukan waktu susah saja. Mazmur 15 ayat, kami ulangi, Mazmur 50 ayat 15. Jadi kita berdoa waktu senang juga, waktu susah, mau istirahat, mau tidur, berdoalah sampai mengingat istirahat kekal di surga nanti. Waktu bangun pagi, berdoalah untuk menghadapi hari ini. Saudara, juga waktu makan, berdoa sambil mengingat bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi juga dari firman Tuhan. Waktu bekerja, berdoa sambil mengingat bahwa kita bekerja bukan untuk manusia, tetapi juga untuk Tuhan. Berdoa dan disiplin. Yesus berdoa pada setiap pagi, itu yang dicontohkan oleh pribadi Yesus. Sebagaimana dia berdoa dengan disiplin. Yesus berdoa pada setiap pagi buta, Markus 1 ayat 35. Dan contoh seorang reformasi, Martin Luther, berdoa setiap pagi selama 3 jam. John Wesley berdoa setiap pagi selama 2 jam. Untuk apa berdoa? Berdoa gunanya untuk mendapatkan damai sejahtera dalam hidup. Berkat doa ialah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Filipi 4 ayat yang ke-7. Kami ulangi. Berkat doa ialah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Sebagaimana Filipi pasal 4 ayat ke-7. Doa mengubah kekhawatiran menjadi sukacita. Doa menjadikan kita bersukacita senantiasa. Filipi 4 ayat 4. Jadi saudara, makin banyak kita berdoa, makin sedikit kita khawatir. Sebaliknya, makin sedikit berdoa, makin banyak ruang kekhawatiran dalam hati kita. Oleh sebab itu, pagi ini saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, karena itu berdoalah
Karena doa orang benar apabila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Allah Bapa yang hamba panggil dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini patut mengucap syukur atas firman-Mu pagi ini untuk mengingatkan kehidupan kami bahwa dengan doa itu akan mengalami besar kuasanya. Terima kasih. Dan pagi ini melalui doa kehidupan kami selalu diperbarui dalam perkara-perkara doa. Terima kasih. Saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini terimalah berkat dan anugerah dari para Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, Tuhan memberkati. Amin.